Niniak mama Minangkabau wajib atau perlu pelihara tanah ulayat. Padwa adat mengatakan biri tabang ke sama dari sama tabang ke halaman hingga di tanah batu. Dari niniak turun ke mama, dari mama turun ke manakan. Pusako baitu dua. Tanah sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia. Karena itu tanah tumbuh dan berkembang, tumbuh berbagai macam tanaman, hidup berbagai jenis binatang. Tegak dan megah bukit atau gunung melalui pinggangnya air mengalir, kemudian memuara ke laut atau danau. Gunung Merapi mengandung belerang atau debu maupun gas yang berguna bagi kehidupan manusia. Dan yang tak kalah pentingnya bahwa dalam tanah tergantung berbagai macam tambang seperti emas, tembaga, biji besi, batu bara, bahan baku, semen, gas minyak bumi, timah dan lain-lain. Tanah bagi manusia berguna pula untuk akhir hayat sebagai tempat berkubur bagi masyarakat Minangkabau. Tanah tidak hanya berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi berkaitan juga dengan organisasi matrilineal. Tanah merupakan salah satu kriteria yang menentukan martabat seseorang atau kelompok orang dalam kehidupan bernegara. Menurut Wakil Ketua Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau, yaitu dari Agam, Yul Anis Datuk Maleka nan tinggi, tanah ulayat menurut ajaran adat Minangkabau adalah sebidang tanah yang pada kawasannya terdapat ulayat penghulu. Yang dimaksud dengan kawasan itu ialah bahawa ulayat itu termasuk segala sesuatu yang terdapat atau yang ada di atas tanah, termasuk udara dan ruang angkasa maupun segala hasil parit bumi. Tanah tersebut diwarisi secara turun-temurun dari nenek moyang yang diteruskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan utuh, tidak terbagi-bagi dan tidak boleh dibagi, katanya. Menurut ajaran Minangkabau jelas Yul Arnis tanah ulayat dibagi atih ke satu, tanah ulayat rajo, iaitu tanah ulayat yang menguasainya dan letaknya jauh dari kampung dalam bentuk hutan, rimbo, bukit, gunung, padang dan baluka, rawang dan payo, sungai dan danau, serta laut dan telaga. 2. Tanah ulayat nagari. Tanah ulayat nagari iaitu tanah yang letaknya lebih dekat dari kampung. Tanah itu penguasaannya penghulu-penghulu dalam nagari. Tanah tersebut dapat berbentuk padang ilalang, semak belukar atau padang rumput, payau, bukit, gunung, lurah, sungai, danau atau tabik atau kolam dan lain sebagainya. 3. Tanah ulayat seku, iaitu tanah ulayat dipunyai secara bersama oleh seluruh anggota suku yang diwarisi secara turun-temurun. Diwaris secara temurun dalam keadaan utuh yang tidak boleh dibagi-bagi. Penguasanya adalah penghulu kaum. Namun dalam kenyataannya sekarang tanah ulayat kaum lebih menonjol daripada tanah ulayat suku. Tanah ulayat kaum itu sering juga disebut tanah pusako tinggi karena tidak dikenal lagi pemilik pertama tanah itu, ujarnya. Disebutkan fungsi tanah ulayat di Minangkabau dimanfaatkan untuk kesejahteraan anak kemenakan atau sebagai tanah cadangan bagi anak kemenakan yang bertambah dari kemudian hari. Dengan seizin penghulu, tanah ulayat itu dapat digunakan untuk keperluan membangun rumah,
tampe tinggal dan untuk bercocok tanam. Di samping itu, tanah ulayat erat kaitannya dengan sistem matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Menurut Yul Anis Anokan Agam LKM Agam, dalam hukum tanah dikenal dua macam azas, yaitu azas terpisah horizontal horizontal spacing dan azas melekat yang disebut juga azas vertikal. Yang dimaksud azas terpisah horizontal ialah terpisah antara tanah dengan ulayat. Masyarakat adat hanya dapat menikmati hasil ulayat dan mendirikan bangunan di atas tanah tersebut, katanya. Apabila pemilik bangunan ingin menjual bangunannya, jelas Yul Anis tidak serta-merta dengan tanah ulayat, ujarnya. Diungkapkan, tanah ulayat di Minangkabau menganut asas terpisah horizontal. Diulang lagi. Diungkapkan, tanah ulayat di Minangkabau menganut azas terpisah horizontal, yaitu terpisahnya tanah ulayat. Airnya yang boleh diminum, buahnya yang boleh dimakan, tanahnya tetap tinggal. Air dan buahnya ialah ulayat. Berkubur konsekuensi dari Zasiko. Kata Yul Anis ialah bahawa tanah ulayat di Minangkabau tidak boleh dilepas kepada orang lain. Adat menfatwakan tanah ulayat dijual tidak dimakan bali, digadai tidak dimakan sando. Dengan demikian, tanah ulayat tidak boleh dilepaskan kepada pihak lain maupun diserahkan ke negara menjadi tanah negara dengan mengganti alas hak menjadi hak guna usaha atau alas hak lainnya. Anggota kaum suku atau anak nagari hanya mendapat pinjaman. Bagi anggota kaum atau suku disebut ganggam baun tua, idui bapado pagang mama bama siang. Pemegang ganggam baun tua hanya mendapat hak menikmati atas tanah ulayat. Dia tidak memiliki tanahnya, ujarnya. Ditambahkan, tanah ulayat di Minangkabau diakui baik oleh syarak maupun peraturan perundang-undangan berlaku di Indonesia. Para ulama Sumatera Barat mengkiaskan tanah ulayat Minangkabau dengan tanah Kaibar. Dengan dikiaskan tanah ulayat di Minangkabau dengan tanah Kaibar, terhadap tanah ulayat berlaku pula ajaran adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah atau Sarak mengatur dan adat memakai tambah minyak emas.